wabarakatuh. Saya Marsha Putri dengan NIM 250304231. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya. Saya Nabila Juwita Anggraini dengan NIM 250304223. Saya Mega Indonesia dengan NIM 250304232. Saya Sarah Fitria dengan NIM 250304238. Kami dari kelompok C Mahmud ingin memenuhi tugas keimanan dan kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Adi Penyapengka, SAGMM. Terima Bapak. Sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi manajemen, ini mewawancarai Bapak mengenai tauhid sosial. Langsung saja boleh Bapak. Kami ingin Bapak memperkenalkan diri sebelumnya dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa dipertemukan Allah, Allah Ta'ala bisa bertemu dalam pertama silaturahim. Kemudian sebelumnya perkenalkan Bapak Haji Rusli Haji Asmari, pensiunan UIN Sesko, jabatan sekarang di sini di masyarakat sebagai penasihat RW, kemudian imam besar Masjid Al-Maghfirah, kemudian di Masjid Taklim ibu-ibu sebagai juga penceramah itu, kemudian ya untuk di RW 01 5 RT itu ditunjuk sebagai ketua tim Fardu Kifayah penyelenggara jenazah sampai hari ini insya Allah terus berjalan. Ya. Lahir di Tembelahan, kuliah di sini tahun 75, selesai tahun 79 langsung diangkat jadi PNS di IAIN Susko dulu namanya. Sekarang berubah jadi UIN. Juga Saidul Amin itu adalah kawan akrab Bapak dulu. Bapak lah menarik kemari dia untuk memberikan ya pencerahan ilmu terutama kepada ibu-ibu sampai sekarang masih. Bapak, selanjutnya kami akan mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana Bapak memaknai toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk seperti saat ini? Toleransi antara umat Islam dengan agama-agama lain, ya. Agama mungkin Kristen, Yahudi, Katolik, ya, Buddha, bukan gitu kan? Toleransi kita bagaimana? Kita kalau dalam Islam itu sudah dipatok oleh ajaran kita, ajaran Islam, ya. Surah Al-Kafirun, paham kan? Nah, di ujung ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi kami agama kami. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Memaksakan kehendak maksudnya memaksakan si A, si B atau orang-orang yang lain itu kita masuk agama Islam. Nah, itu dilarang. Nah, jadi kita itu saja dilarang, apalagi kita sempat menghina agama macam-macam kan, ya, memojok-mojokkan agama ini nih, tidak boleh. Selanjutnya yaitu menurut Bapak nilai-nilai keimanan atau tauhid seperti apa yang seharusnya tercermin dalam sikap toleran antar umat beragama? Oh gitu ya. Kita terkait dengan lakum dinukum waliyadin tadi, ya kan, juga ya. Di dalam Islam itu ya kita tuh dilarang kita menduakan, apalagi mentigakan seperti agama-agama itu kan, ya. Karena kalau kita itu sempat mensyirik, katakan dalam bahasa agama itu syirik namanya. Nah, syirik itu kalau kita berlaku syirik, kita ya itu kita keluar dari agama Islam. Mati dua agama Islam. Nah, itu jadi itu kita syirik. Lalu kalau kita dengan agama dia, kita pahaman dia Tuhannya begini, kita biarkan aja dia seperti itu. Nggak usah kita ambil peduli. Kita punya saja. Oh iya pula ya Tuhan begini, Tuhan begini. Nah, nggak boleh kita ragu, kita namanya. Tapi kalau kita betul-betul ini saya tauhid kepada Allah, ya sudah jelas tuh ahad Allahus samad, gitu kan? Allah sama kan jelas Allah Esa.
Esa itu maksudnya tidak berkehendak kepada satu kepada dua, tapi esa dia. Nah itu al-ahad al-ahad al-ahad. Sampai pernah zaman sahabat yang dipaksakan untuk beralih agama, mungkin tahu kan siapa itu? Bilal bin Rabah yang dipaksakan tuh, tapi dia tetap ahad, disiksa, diapain, ditarik, dia apa semua, dijemur, dipanasin, tamu dia tetap dia ahad, ya. Salah satu contoh misalnya ya, ini hujan, adik kemari hari ini, tuh kan, itu takdir Allah tuh. Allah menakdirkan adik ketemu dengan saya dengan ini, oh nih. Lagi juga seperti ada orang yang meninggal, orang yang mati, mayit, ya kan? Kalau di sini dulu jarang, tidak mau menggunakan meninggal, tetapi mayit orang yang mati aja. Karena Al-Quran mayit, tidak ada yang meninggal tuh bahasa Indonesia, meninggal tuh kan? Nah, jadi itu kalau ada yang mayit itu kita harus ikhlas, itu takdir Allah, ya kan? Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana bentuk-bentuk kegiatan sosial yang selama ini telah dilakukan masyarakat sebagai wujud toleran agama. Jadi kita sesama manusia itu dalam Islam tuh ada istilahnya tasamuh, ya, harus saling menghormati. Saling menghormati tadi bukan berarti kita harus mengikuti keyakinan masing-masing. Agamanya kita ikutilah misalnya, atau kegiatan-kegiatannya apa kita ikuti. Salah satu misalnya tahun baru Islam tuh kan, nah kita juga tidak boleh kita itu ikut bergabung, ya kan? Bahkan dalam fatwa ulama itu kita ikut beli trompet aja itu kita sudah ikut tuh. Beli trompet, apalagi niup trompet kita, apalagi mengucapkan selamat, nah itu tidak boleh. Tapi selain itu toleransi kita, misalnya ada musibah seperti ini, ya kan? Seperti Israel tuh. Israel kita warga Israel tuh bukan semua Islam tuh. Ada Yahudi, Indonesia kirim bantuan, negara Islam kirim bantuan kasih. Kemudian macam kejadian di Sumbar, mungkin di Sumbar Islam semua mungkin ya. Tapi kalau di Sumut itu mungkin banyak yang agama ini kan. Nah kita bantu. Tidak ada pilihnya, misalnya orang Islamnya kita bantu, tidak begitu. Nah, itu toleransi antara umat beragama sama agama. Mungkin kita juga membangun jembatan, dia datang. Bikin jalan, perbaiki jalan, gotong royong ini, agama itu. Nah, itu partisipasi dia. Agama dia pun juga ada ajarannya seperti itu, menolong sesama. Kita saling menolong, saling membantu sama manusia, kecuali kita masalah akidah itu tidak bisa. Nggak bisa kita ikut, ya kan? Misalnya meninggal dia, kita datang mendoakan, itu tidak boleh. Datang boleh datang, meninggalkan dia datang kita nampakkan muka, tidak boleh lama-lama kita, tidak boleh kita mendoakan, ya kan? Nah, innalillahi wa inna ilaihi, itu tidak boleh kita ucapkan kepada dia itu. Kalau sama Islam boleh, nah, tapi kalau dia itu tidak boleh kita ucapkan kan? Nah, boleh sabarlah ya atas musibah ini. Kalau dalam agama kami, kita tuh dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, jadi ini seperti ini kan dari Allah, kembali kepada Allah. Keyakinan kami seperti itu. Tapi kalau agama kalian, itu lain gimana? Ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Terakhir? Ya. Boleh? Apakah terdapat perbedaan antara sifat toleransi yang ideal menurut ajaran agama dan praktik yang terjadi di masyarakat saat ini? Jika ada, di mana letak perbedaan? Perbedaannya tidak banyak itu sebenarnya kan. Perbedaan yang terjadi di masyarakat, ada kadang masyarakat tidak mengerti, tidak tahu, tidak punya ilmu, terutama masyarakat Islam, ya kan. Kalau masyarakat dia oke aja, seperti itulah. Ada misalnya tahun baru, ya katakanlah hari raya dia kan. Nah kita itu sebenarnya tidak boleh kita ikut campur ke sama dia. Kalau kita mungkin ya ada rezeki kita kasih makan boleh aja, berlebih minuman kita kasih boleh saja gitu kan. Tapi kalau kita ikut mendoakan dia, nah itu tidak boleh kita tuh.
Jadi perbedaannya itu boleh kita melaksanakan, tapi jangan ada kaitannya dengan masalah akidah. Apa saja yang masalah akidah tidak ada anu. Tapi kalau untuk kebaikan itu kan silakan. Jangan pula ada kebaikan tuh berbau ada ada maksud tertentu, ya kan? Oh, dikasih dia kebetulan miskin ya, dikasihlah ini, kasih ini supaya dia itu nanti mau kita iming-imingin supaya dia masuk agama. Sama dia juga, dia tuh tidak boleh juga kepada kita dikasihlah ini, kasih ini. Apalagi di pedesaan yang hidupnya susah tuh kan, kasih Indomie, kasih Supermie, kasih minyak, kasih telur. Nah itu dipujuk-pujuk, dirayu sehingga terpengaruh kita masuk agama. Oh begini ya agama Kristen hebat ya membantuannya. Sedangkan Islam kita tidak boleh kita seperti itu. Kadang-kadang bisa mengkreditkan kan. Oh Islam, dia datangnya ke desa-desa. Karena di desa-desa orang banyak belum berilmu pengetahuan, mungkin belum ya, atau belum banyak lah ya kan. Nah kita jadi istilahnya apa? Jangan terlalu lah, jangan sampai terkait dengan masalah akidah, ketauhidan kita. Kalau kita itu tadi ya firman Allah, lain asyarakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal musyrikin. Jika kamu berlaku syirik, batal habislah amal ibadahmu semenjak mulai balik sampai di hari wafat, tak ada nilainya, nol. Nah jadi makanya tetap akidah kita ya tidak boleh tergugah, tidak boleh terganggu ya. Kadang-kadang nanti kita berpikir-pikir, apalagi yang mungkin belum punya ilmu, iya juga ya kalau begitu ya, iya juga kalau begitu. Kan ragu kita kan, tidak boleh seperti itu. Tetaplah kita yakin teguh. Baiklah, berakhirnya dari pertanyaan tadi, itulah sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Rusli atas penjelasan dari materi-materi tadi. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya mahasiswa UMRI dari jurusan manajemen ingin mewawancarai Bapak tentang tauhid sosial. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya Zulkhairi, bertempat tinggal Jalan Lobak Gang Ikhlas. Pekerjaan saya guru SD. Saya membeban guru agama Islam. Baik, langsung saja. Yang pertanyaan pertama itu, bagaimana peran pemuka masyarakat dalam menanamkan nilai toleransi dan bagaimana mencegah konflik berlatar belakang agama? Tentunya toleransi itu saling menghargai satu sama lain, tidak membedakan, tidak membanggakan suku bangsa, menerima apa adanya, kemudian mengedepankan kerjasama, mengedepankan saling menghargai satu sama lain. Nah, supaya tidak terjadi konflik, tidak ada saling menganggap diri paling benar, menganggap diri paling betul, sehingga yang lain itu salah. Jangan menganggap seperti itu, karena kita sebagai makhluk sosial, tentunya makhluk yang diciptakan Allah, itu tidak ada beda satu sama lain. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tentunya kita tidak boleh mengedepankan ego, tapi mengedepankan gotong royong atas asas kebersamaan. Apa tantangan utama yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan sikap toleransi beragama secara konsisten? Salah satu tantangannya adalah sesuatu masyarakat itu menganggap suku bangsa dia yang paling utama, menganggap diri orang lain atau suku lain adalah beda dengan dia, menganggap menambil enteng terhadap orang lain. Sebenarnya tidak. Sesungguhnya kita diciptakan suku bangsa itu sama saja, baik itu Minang, itu Melayu atau Batak atau suku bangsa Indonesia itu sama di hadapan Tuhan, itu sama. Yang membedakan itu sekali lagi tadi ketakwaan.
Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, langkah atau strategi apa yang perlu diperkuat agar nilai toleransi beragama sebagai bagian dari tauhid sosial dapat diimplementasikan secara berkelanjutan? Salah satunya yang harus diterapkan untuk masyarakat saling menghargai, saling kerjasama, tidak mengedepankan ego. Sekian wawancara tentang tauhid sosial dari kelompok Cenamut. Kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim harus hidup dalam keadaan toleransi, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Kita bisa menanamkan toleransi melalui sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan bergaul sesama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.